Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli. Menurut Leo J. Susilo dan Karlen C. Marmata, corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen, perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut G. Suprayitno, corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Menurut Sultan Remi Deini, corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu implementasi Good Corporate Governance pada bank syariah. Sebuah bank dengan berbasis syariah diwajibkan untuk mengikuti peraturan Bank Indonesia sebagai regulator termasuk PBI nomor 8/4/PBI/2006 mengenai implementasi corporate governance pada bank umum. Bank Muamalat Indonesia BMI dan Bank Syariah Mandiri BSM sebagai bank umum berbasis syariah juga telah mengimplementasikan corporate governance semenjak tahun 2002. BSM telah memulai komitmen untuk melaksanakan corporate governance pada sebagian besar pemegang saham mereka berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Forum Corporate Governance Indonesia. Mengikuti peraturan industri ini, pada Maret 2004, BSM mengadopsi panduan yang dikeluarkan Komite Nasional Corporate Governance mengenai panduan tata kelola bagi industri perbankan Indonesia atau Indonesia Banking Sector Code. Dan peraturan baru dari Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, BSM telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan sebelum akhir tahun 2007. BMI memenuhi implementasi corporate governance yang baik pada tahun 2002. Pada tahun 2003, bank telah menjalankan beberapa kebijakan menyangkut manajemen risiko sebagai bagian dari corporate governance di BMI. Praktik manajemen risiko yang dijalankan termasuk risiko pendanaan, risiko pasar, risiko kecukupan modal, risiko operasional, risiko aspek hukum, reputasi, strategi, dan manajemen kepatuhan. Untuk mendukung proses pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko BMI telah membuat sebuah Code of Conduct sebagai panduan bagi semua personel bank tentang bagaimana berinteraksi dengan konsumen, rekan kerja, dan vendor. Corporate governance yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosioekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan corporate governance justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip Good Corporate Governance. Poin A, keterbukaan. 1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. 3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 3. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperinformasi tentang kebijakan tersebut. B. Akuntabilitas. 1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. 2. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan good corporate governance. 3. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance sistem dalam pengelolaan bank. C. Tanggung jawab. 1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. 2. Bank harus bertindak sesuai good corporate citizen, perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. D. Independensi. 1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. 2. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. E. Kewajaran. 1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 2. Bank harus memberikan kepentingan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep good corporate governance. Konsep good corporate governance pada intinya adalah: pertama, internal balance antar organ perusahaan RUPS, komisaris, dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketika organ perusahaan tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Dari 13 prinsip GCG yang dirumuskan Komisi Nasional Kebijakan Corporate Governance, 8 diantaranya menyangkut internal balance seperti pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris dan komite pendukungnya, direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan informasi orang dalam. Adapun 5 isu lainnya hanya disinggung secara singkat, yaitu pihak berkepentingan atau stakeholder, etika perusahaan dan anti korupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja yang sama. Adapun unsur-unsur corporate governance dari pengamatan di atas, maka terdapat unsur-unsur corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan yang bisa menjamin berfungsinya good corporate governance. Yang pertama, corporate governance internal perusahaan. Unsur-unsur ini yang berasal dari dalam perusahaan seperti pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan seperti keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, accountability, fairness, dan aturan dari Code of Conduct.
Yang kedua, ada corporate governance eksternal perusahaan. Nah, unsur ini berasal dari luar perusahaan, seperti kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain seperti aturan dari Code of Conduct, fairness, accountability, dan jaminan hukum. Berlaku partisipasi pelaku corporate governance yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut, eksternal dan internal, menentukan kualitas corporate governance. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fahria B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara penerapan good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. Nah, yang pertama, bank syariah. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, Bank Syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah simpanan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, Bank Syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting, dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Yang keempat, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini ada 5. Yang pertama, penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Kemudian yang kedua, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Dan yang keempat, tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Kemudian yang terakhir, bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada bank konvensional ada 2. Yang pertama, bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Kemudian yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah, karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, sistem bunga. Ada 5. Yang pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Kemudian yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Kemudian yang keempat, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Dan yang terakhir,
pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.